Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Rahayu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat ya, dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi di channel YouTube gue, Dimas Widi. Jadi sambil menemani perjalanan gue pulang pada hari ini dari Taman Mini ke Tangerang, ya paling berbagi cerita lagi ya. Tapi gue mau bersihin dulu guys. Aduh, tapi bersihinnya nggak jadi. Rasanya nggak enak buat kalau bersihin nggak jadi. Waduh, macet lagi di depan. Ampun dah. Nasib ya, sambil menikmati macetnya kota Jakarta. Jadi yang mau gue bahas untuk hari ini apa ya? Jadi yang mau gue bahas untuk hari ini adalah, penting gak sih jadi OSIS? Penting gak sih jadi OSIS? Menurut gue penting banget, dan itu akan sangat berguna bagi kalian semua yang berminat menjadi OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Oke, jadi begini guys, gue harus menjelaskan dulu sedikit. Jadi OSIS itu apa sih? Jadi OSIS itu adalah organisasi siswa intra sekolah yang diakui oleh sekolah guys, dan mereka masuk di dalam struktur organisasi kepengurusan di sekolahan. Jadi keberadaan OSIS ini adalah organisasi yang sangat diakui guys, dan mereka benar-benar ada di sekolah. Nah, jadi kalau ibarat kata nih, OSIS itu adalah MPR DPR-nya sekolah guys. Jadi ya, satu, tugasnya membantu sekolah menjalankan program sekolah, visi misi sekolah, dan juga OSIS itu adalah orang yang mendapat masukan dari teman-teman di sekolah untuk disampaikan ke sekolah guys. Jadi gitu. Jadi adalah, kalau misalnya ada teman, gue punya itu buat sekolah nih, atau ada kritikan buat sekolah, nah silakan sampaikan ke OSIS. Nanti OSIS yang akan menyampaikan ke sekolah guys, kayak gitu guys. Nah, jadi pertanyaan gue tadi, penting gak sih jadi OSIS? Oke, gue cerita guys pada diri gue sendiri nih ya. Ini gue alamin pada diri gue sendiri. Gue tuh dulu adalah orang yang berpikir, ngapain sih lo jadi OSIS? Capein diri lo doang lo. Orang yang so ribet, orang pada libur lu masuk, terus sosok ngasih tahu lah, inilah itulah, harus beginilah, harus begitulah. Iya, nggak penting itu menurut gue jadi OSIS. Apaan sih? Gue berpikir kayak gitu guys dulu. Nah, akhirnya pas kelas 3 SMP, gue tuh belum masuk di OSIS guys, tapi gue sudah terlibat di dalam OSIS. Tapi gue nggak jadi OSIS, tapi gue terlibat dalam OSIS. Gimana tuh ya? Ya jadi intinya, waktu gue SMP, gue dipercayai oleh guru gue untuk menjadi ketua acara perseni guys. Jadi waktu itu guru gue meminta gue untuk menjadi ketua di cabang kesenian. Jadi pentas-pentas perseni di cabang kesenian ya, kayak lomba tari, lomba band, lomba festival musik, sampai olahraga pun juga gue dipercayain untuk megang. Nah, gue di situ mulai berperan aktif guys. Ya, menjadi orang yang berperan aktif lah di sekolah gitu, walaupun gue nggak masuk dalam organisasi gitu. Tapi gue di situ banyak belajar ya, dari belajar mengajukan anggaran, misalnya menyampaikan keluh kesah teman-teman misalnya. Terus ada masukan-masukan juga dari teman-teman, terus ikut mewakili teman-teman
pada saat lomba, ikut mendampingi. Nah, gue banyak guys di situ. Nah, akhirnya pas gue lulus sekolah SMP, gue masuk di SMK ya. Sekolah gue di SMK Budi Warman 1. Gue masuk. Nah, kalau pas MOS, masa orientasi siswa baru, kan kalian tuh pasti dapat banyak materi itu. Dari pengenalan guru, terus pengenalan baju sekolah, seragam yang akan dipakai, visi misi sekolah, program kerja sekolah, dan salah satunya tuh ya tentang OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Gue tertarik guys, gue tertarik banget menjadi OSIS pada waktu itu. Waktu itu pemotor gue itu adalah Kak Bendi dan Kak Gita. Terima kasih Kak Bendi dan Kak Gita, karena dia hati gue bergerak guys ingin jadi OSIS. Beneran gue pingin menjadi OSIS pada waktu itu. Akhirnya gue mencoba mendalamin OSIS, tentang OSIS gitu ya. Ya salah satunya tadi OSIS itu organisasi yang diakui oleh sekolah. Mereka diwajibkan juga bikin program kerja. Mereka diwajibkan juga menjalankan visi misi sekolah. Dan di dalam OSIS itu banyak lagi guys. Ada sekbid, dari sekbid 1 sampai sekbid 10. Itu ada lagi berbagai-bagai macam lah, dari tentang keagamaan, tentang olahraga. Wah, pokoknya nanti masalah sekbid gue akan jelaskan di season selanjutnya lah ya. Terus gue lebih ke OSIS dulu. Nah, akhirnya gue mau daftar jadi OSIS. Dan waktu itu gue pemilihan langsung guys. Jadi waktu itu gue pemilihan untuk wakil OSIS 2. Jadi waktu itu ada ketua OSIS, wakil OSIS 1, wakil OSIS 2. Nah, gue jadi wakil OSIS 2 guys. Gue lolos waktu itu, gue jadi wakil OSIS 2. Nah, setelah jadi wakil OSIS 2, gue tahun berikutnya gue ikut lagi guys. Kalau OSIS itu juga ada pemungutan suara guys, pemilihan kayak semacam pemilu gitulah. Jadi ya kayak gue nih yang mencalonkan wajib menceritakan program kerjanya apa, visi misinya apa, terus habis itu motonya apa, moto hidup kita tuh apa gitu. Itu kita sampaikan ke teman-teman sekolah guys, karena teman-teman sekolah yang memilih kita. Nah, dari wakil OSIS 2 gue masuk guys jadi wakil OSIS 1. Gue lolos di periode kedua tuh. Nah, setelah itu tahun depannya gue nyalonin lagi jadi ketua OSIS. Dan akhirnya gue jadi ketua OSIS. Jadi gue ngejabat 3 periode ya guys waktu itu. Dari wakil OSIS 2, wakil OSIS 1, sampai ketua OSIS. Wah, itu banyak banget guys. Pengalaman indah, seneng, bete, sedih, kesel, berantem. Wah, gila sih itu. Pokoknya kalau kalian jadi OSIS tuh bener-bener deh, kenangan itu gak akan kalian bisa lupakan ya. Karena gini guys, di OSIS tuh lu banyak banget hal yang lu dapat. Ya satu ya, lu akan dapat keluarga baru, dimana dalam masa jabatan 2 tahun itu lu duduk bareng sama teman-teman. Dalam masa jabatan 1 tahun tuh lu duduk bareng sama teman-teman lu, duduk bareng, kerja bareng. Wah, suka sedih bareng, dari pengambilan topi, pengambilan pin. Wah, itu sih gokil banget ya pengalaman itu. Jadi lu banyak banget. Lu belajar kepemimpinan, belajar organisasi, belajar namanya sebagai orang yang di panutan sekolah tuh harus kayak gimana. Jadi banyak banget guys. Keuntungan lu menjadi OSIS tuh untuk diri manfaat lu tuh banyak banget. Jadi ya apa ya, menjadi OSIS tuh bahagia guys, bahagia sendiri gitu, dan keinginan kita sendiri. Jadi menjadi OSIS itu bukan adalah paksaan gitu. Jadi kalau apapun yang kalian jalankan dengan paksaan itu nggak akan menjadi berkah buat kalian gitu ya. Jadi ya harus dari hati. Kalau hati kalian sudah mengatakan iya, insya Allah apapun yang kalian lakukan akan berguna buat kalian.
Dan setelah gue menjadi OSIS dan gue lulus dari sekolah, ya banyak manfaat yang gue dapatin. Satu, yang pasti gue tahu menjadi seorang pemimpin itu harus kayak gimana. Yang kedua, ketika kita menjadi teamwork itu kita harus gimana. Ketiga, ketika kita bikin event, apa sih yang harus kita lakukan. Itu semua gue dapat dari OSIS. Yang keempat, ya pasti lebih pede lu untuk bisa bicara di depan banyak orang. Karena di OSIS harus rajin speaking kan depan banyak orang. Jadi itu sangat berguna sekali manfaatnya guys buat kalian. Jadi buat teman-teman nih yang lihat video gua, yang masih sekolah pengen jadi OSIS, silakan guys, lu daftarkan diri lu jadi OSIS. Percaya deh sama gua, akan banget berguna buat lo. Di suatu nanti pasti akan berguna banget jadi OSIS. Lu banyak banget deh dapat ilmu yang orang-orang yang nggak pernah didapat dari orang-orang yang cuma bisa bilang kayak gua waktu itu, ngapain sih lu minggu repot pas sekolah gini, ngapain sih lu harus nurut sama sekolah gitu misalnya. Tapi mereka nggak tahu guys, manfaat ilmu yang didapat di OSIS itu sangat banyak sekali. Dan ya lu akan merasa bermanfaat atau tidak ya ketika lu menjadi OSIS guys. Ya itu manfaatnya guys. Jadi kalau dibilang menurut kalian jadi OSIS penting gak sih? Ya menurut gue penting banget dan akan berguna banget buat lu guys di suatu hari nanti. Kalau suka senang, sedihnya gimana? Banyak banget bro. Dari mana nih? Dari topi senior, dari pengambilan pin sama topi senior. Waduh, kita harus mempelajari tentang sekbit, harus mempelajari tentang visi misi OSIS itu kayak gimana. Wah, terus sedihnya tuh ya ketika lo dapet pin itu, terus lo dinyanyiin lagu syukur dan lo disiram bunga gitu. Gila guys, nangis bener, hati lo tuh akan nangis. Itu gue alamin sendiri gitu. Nah, terus apa lagi ketika bikin LDKPD, harus kesana dulu menjadi panitia, duduk bareng sama guru, berbagi cerita sama guru, berargumen sama guru. Menjadi OSIS tuh wajib guys berargumen, karena kan menjadi OSIS itu kan ya dituntut juga punya program kerja. Nah kalau program kerja kita nggak sejalan sama sekolah, ya kita harus sama-sama bisa kasih argumen yang kira-kira bikin semua itu ya harus sama gitu loh, nggak boleh beda, jadi harus sejalan. Ya mungkin itu aja guys. Nanti untuk episode selanjutnya ya gue akan menceritakan lagi tentang sekbit itu apa. Terus gue akan menceritakan lagi tentang kalau bikin LDKPD itu caranya gimana sih. Nanti gue akan ceritakan semuanya. Oke, sampai segitu aja vlog gue pada sore hari ini tentang pengalaman gue jadi OSIS. Jadi kalau ditanya jadi OSIS itu penting atau tidak, menurut gue sangat-sangat penting dan akan berguna bagi kalian semua. Oke, itu aja vlog gue pada sore hari ini. Kalau ada tanya, silahkan langsung tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, dari gue itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.